Halo teman-teman, di saat ini kita akan membahas materi mengenai pemujaan negatif dan fungsi-fungsinya yang di dalamnya terdapat ritus-ritus asketik. Setiap pemujaan tetap bersisi ganda, satu negatif dan satunya lagi positif. Pada dasarnya, dua sisi ritus ini bagai dua sisi mata uang, sebagaimana yang akan kita lihat, karena keduanya saling mengandalkan satu sama lain. Tapi karena keduanya memang memiliki perbedaan, maka kita pun harus membedakannya, jika ingin mengerti apa hubungan yang terdapat antara keduanya. Ritus-ritus ini tidak mengumumkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para penganut beriman, akan tetapi hanya melarang melakukan tindakan-tindakan tertentu. Maka dari itu, seluruh ritus jenis ini berbentuk larangan-larangan, atau meminjam istilah yang jamak berlaku di kalangan tertentu. Di samping larangan-larangan agama, ada juga larangan-larangan yang berasal dari magis. Persamaan antara agama dan magis terjadi karena masing-masing menetapkan tidak sebandingan dan pemisahan antar berbagai hal. Nah, teman-teman, kita akan belajar mengenai sikap asketik murni. Sikap asketik murni adalah sikap seseorang yang menaikkan dirinya melampaui manusia lain dan mendapatkan kesucian melalui pertarakan, puasa dari tidur, puasa dari bicara, pokoknya dengan laku-laku yang bersifat pribadi, ketimbang kesalehan-kesalehan positif, seperti persembahan, kurban, doa, dan lain sebagainya. Sejarah telah membuktikan keistimewaan religius apa yang dapat dicapai dengan cara seperti ini. Para biksu Buddha adalah contoh orang-orang asketik. Dia dapat menyamai dan bahkan melebihi dewa-dewi. Setiap agama pasti memiliki benih-benih asketisisme, karena tidak ada agama yang tidak memiliki sistem larangan. Kita masuk pada fungsi dari ritus-ritus. Fungsi dari ritus-ritus itu tidak lain adalah ingin memperlihatkan keunggulan dan keampuhan, karena apa yang dirasakannya setelah ritus itu dilaksanakanlah yang sesungguhnya jadi tujuan upacara penyiksaan semacam ini, agar dia tahu kualitas apa yang menjadi rausin detre utama dalam upacara tersebut. Dalam kasus lain, ritual penyiksaan ini tidak ditujukan pada keseluruhan tubuh, tetapi hanya pada otot atau organ tubuh tertentu, dengan tujuan meningkatkan kekuatan dan kemampuan otot atau organ tersebut. Dalam suku Arunta, Waramunga, dan suku-suku lain, pada saat-saat tertentu selama upacara inisiasi, orang-orang yang diundang mengikuti upacara tersebut disuruh menggigit kepala orang yang diinisiasi. Tujuannya adalah agar rambut orang yang diinisiasi dapat tumbuh. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, pemujaan positif elemen-elemen pengorbanan. Manusia tidak pernah mengira bahwa kewajibannya terhadap kekuatan-kekuatan religius ternyata harus dibatasi. Mereka selalu menganggap hubungan mereka dengan kekuatan-kekuatan tersebut sebagai sesuatu yang positif melalui praktik ritual. Hal ini disebut sebagai pemujaan positif. Meskipun sebelumnya kita kurang memperhatikan pemujaan positif dalam agama-agama totemik, studi tentang suku-suku di Australia Tengah telah membantu menjembatani kesenjangan pengetahuan ini. Upacara inti Shuma menjadi sorotan dalam pemujaan totemik, di mana setiap kelompok totemik memiliki upacara sendiri. Batu-batu dan karang-karang dianggap sebagai jejak leluhur dan dipandang sebagai tubuh mereka atau simbolisasi mereka. Dalam beberapa marga, pria-pria muda bahkan mencampur bagian tubuh mereka dengan batu-batu sakral ini untuk meningkatkan kekuatan ritual. Selain itu, upacara inti Shuma juga melibatkan pengorbanan binatang, di mana dagingnya diberikan kepada anggota marga sebagai bagian dari penghormatan dan untuk memastikan kelangsungan spesies totem. Elemen mendasar dalam sistem ritus ini adalah pengorbanan, yang
menjadi dasar pemujaan positif dalam agama yang lebih berkembang. Pengorbanan tidak hanya tentang memberikan, tetapi juga memakan persembahan tersebut, menggambarkan hubungan yang erat antara penganut dan dewa mereka. Bagian-bagian dari binatang kurban dipersembahkan kepada dewa, sementara sisanya dibagi-bagikan kepada peserta upacara. Itulah mengapa dalam Alkitab pengorbanan kadang-kadang disebut sebagai persembahan daging kepada Yahweh. Pemujaan positif, ritus-ritus mimetik, dan prinsip kausalitas. Terdapat beberapa ritus yang tidak berhubungan dengan darah atau jenis kurban lainnya yang kerap kali juga ditampilkan sebagai pelengkap dan penguat praktik-praktik ini. Ritus-ritus ini berbentuk gerakan dan teriakan yang dimaksudkan meniru gerakan atau suara binatang totemik yang diharapkan akan bereproduksi setelah upacara dilaksanakan, sehingga atas alasan ini disebut ritus mimetik. Dalam suku Waramunga, bentuk upacara Inti Syuma agak lain dari yang biasanya diperoleh dari kajian-kajian yang telah dilakukan. Akan tetapi, ada satu kasus di mana Inti Syuma yang murni bersifat mimetik masih diadakan di dalam suku ini, yaitu Inti Syuma Kakatua Putih. Upacara ini dimulai pada jam 10 malam. Menjelang tengah malam, pimpinan marga meniru suara burung kakatua dengan irama yang monoton. Dia akan berhenti saat tenaganya telah habis dan untuk sementara digantikan oleh anaknya. Lalu pimpinan marga ini akan melanjutkannya lagi setelah istirahat secukupnya. Praktik yang melelahkan ini sepertinya hanya akan berakhir di pagi hari. Karena dia berkedudukan sebagai dasar praktik-praktik pemujaan, seperti halnya teknik yang digunakan ahli magis, konsepsi ini tentu saja mewarnai seluruh pemikiran orang primitif. Oleh karena itu, ajaran-ajaran yang mendasar ritus-ritus mimetik dapat menjelaskan bagaimana proses kelahiran prinsip kausalitas. Ajaran ini akan menjelaskan prinsip kausalitas dan begitu pula sebaliknya. Prinsip kausalitas dapat menjelaskan ajaran-ajaran tersebut. Baiklah, kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu pemujaan positif, ritus-ritus representatif dan komemoratif. Satu-satunya tujuan praktek-praktek seperti yang dijelaskan di atas adalah mengupayakan kelahiran kembali spesies totemik. Strellau menyimpulkan bahwa ketika penduduk primitif ditanya tentang apa persisnya alasan mereka menyelenggarakan upacara-upacara ini, secara umum mereka akan menjawab, karena para leluhur memang melaksanakan demikian. Ritus-ritus ini diselenggarakan demi memelihara hubungan dengan masa lalu dan melestarikan identitas moral kelompok, bukan karena ada tujuan atau dampak fisikal yang ingin dicapai. Ritus yang dilaksanakan dimaksudkan untuk mengingat masa lalu dan menghadirkannya kembali melalui peragaan-peragaan yang benar-benar dramatis. Istilah representation dirasa lebih cocok untuk kasus ini karena peserta upacara benar-benar dianggap sebagai inkarnasi dari leluhur yang dia lakonkan. Sebagaimana yang dilaksanakan orang Arunta secara umum, upacara Inti Syuma dapat dikatakan secara implisit berisi ritus-ritus peringatan. Tempat pelaksanaan upacara ini mestilah tempat-tempat di mana para leluhur dibayangkan pernah melakukan hal yang sama. Selain itu, orang Arunta juga menambahkan ritus-ritus yang bersifat fisikal dengan kidung-kidung yang menceritakan kisah kehidupan para leluhur.